Bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita boleh terus bersyukur kepada Tuhan karena setiap kemurahan yang boleh Dia anugerahkan kepada kita. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Keluaran pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya berikan tema untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, yaitu merespon janji Allah. Janji adalah ucapan yang mengatakan akan kesediaan, kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Contoh yaitu hendak memberi, menolong, atau janji untuk bertemu dengan seseorang. Nah, janji ini merupakan persetujuan antara dua belah pihak yang memiliki kesanggupan untuk menepati janji itu. Kesanggupan di dalam melakukan apa yang dijanjikan atau apa yang ia ucapkan untuk dilakukan. Hal yang sama juga dilakukan oleh Tuhan bersama dengan umat Tuhan. Allah mau mengikat sebuah janji dengan mereka supaya mereka boleh hidup berkenan kepada Allah sesuai dengan kesepakatan atau janji yang mereka buat. Nah, dalam teks Keluaran pasal 24 ayat 1 sampai 11, Allah melalui Musa hendak mengikat perjanjian dengan orang Israel. Melalui Musa, Allah menyampaikan firman-Nya untuk disampaikan kepada umatnya. Allah memanggil Musa bersama dengan beberapa rekannya untuk datang menyembah kepada Dia, sehingga melalui penyembahan itu Allah menyampaikan pesan firman-Nya kepada Musa, dan pesan itu disampaikan kepada umat Tuhan. Dalam Keluaran pasal 23 ayat 20 sampai ayat 35, Allah berjanji untuk setia membimbing, menuntun orang Israel dengan tiang awan ketika mereka berjalan di siang hari, dan tiang api ketika mereka berjalan di malam hari. Nah, perjanjian ini hendak diikat oleh Tuhan itu melalui pasal 24 ayat 1 sampai ayat 11. Allah mau mengikat perjanjiannya dengan umatnya supaya mereka boleh hidup berkenan kepada Allah sesuai dengan apa yang mereka ucapkan melalui janjinya. Dalam ayat yang ketiga dan ayat yang ketujuh, mereka berjanji untuk melakukan apa yang disampaikan oleh Musa. Mereka berkata bahwa kami akan melakukannya. Berarti ada sebuah komitmen, ada sebuah respon dari mereka untuk mereka boleh melakukan apa yang disampaikan oleh Musa kepada mereka. Di dalam mereka merespon akan perjanjian antara Tuhan dengan umatnya ditandai dengan penyembelihan korban dan penyiraman darah sebagai tanda pengikat janji, dan itu diteguhkan
melalui perjamuan suci dan pengorbanan darah sebagai pengikat dari janji tersebut, yaitu melalui upacara, supaya mereka diikat dengan janji yang sudah mereka ucapkan itu. Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nah ini merupakan suatu cara yang digunakan oleh Allah untuk mengikat janji dengan umatnya, dan janji itu direspon oleh umat pada waktu itu. Mereka meresponnya dengan positif, mereka berjanji untuk melakukannya, mereka mengatakan bahwa kami akan setia untuk melakukan janji itu. Bagaimana cara kita merespon janji Allah di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Yang pertama, kita harus memiliki komitmen untuk beribadah dan bersekutu dengan Tuhan. Beribadah atau persekutuan merupakan suatu cara yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Nah, di dalam situasi seperti ini, kita seharusnya membangun hubungan relasi persekutuan yang baik bersama dengan Tuhan di dalam keluarga kita. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, melalui anjuran pemerintah, anjuran Majelis Node, kita terus beribadah di rumah. Nah, ini adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk kita membangun mesbah doa di dalam keluarga kita. Kita membangun sebuah komunikasi yang baik bersama dengan keluarga, yaitu melalui persekutuan. Nah, ini yang dilakukan oleh Musa supaya umat Tuhan itu boleh membangun sebuah persekutuan mesbah doa mereka bersama dengan Tuhan melalui keluarga mereka, agar mereka boleh tetap merespon janji Tuhan, yaitu dengan cara beribadah kepada Tuhan. Nah, itulah yang bisa kita lakukan di dalam kita merespon janji Tuhan itu, yaitu dengan cara kita memberikan diri kita kepada Tuhan melalui persekutuan-persekutuan di dalam keluarga kita. Yang kedua, jemaat Tuhan atau umat Tuhan pada waktu itu, ketika mereka merespon firman Tuhan, mereka berkata bahwa mereka akan melakukan perintah itu. Nah, apa sih perintah Tuhan? Makanya dalam kedua ini kita harus berkomitmen untuk melakukan perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhan itu sangat sederhana di dalam hidup kita, yaitu perintah untuk kita bersekutu, perintah untuk kita berdoa, perintah untuk kita boleh terus mengucap syukur di dalam setiap kehidupan kita. Dalam situasi pandemi COVID-19, ini seharusnya kita membangun ruang-ruang doa di dalam keluarga kita. Kita membangun hubungan yang harmonis di dalam keluarga kita melalui persekutuan. Dengan demikian, kita mau merespon setiap janji-janji Tuhan, yaitu di dalam kita melakukan perintah-perintah Tuhan, yaitu di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan itu. Di dalam kita merespon perintah Tuhan, kita harus terus membaca dan merenungkan firman itu dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan itu mengandung janji, firman Tuhan itu mengandung perintah, firman Tuhan itu mengandung penghiburan, firman Tuhan itu mengandung kekuatan. Karena di dalamnya kita boleh diteguhkan di dalam
iman kita sebagai orang percaya. Nah, situasi seperti ini seharusnya membuat kita untuk boleh membangun mesbah doa di dalam keluarga. Dengan membangun mesbah doa di dalam keluarga, itu adalah salah satu bentuk dan cara kita merespon akan setiap janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan cara membangun persekutuan bersama keluarga kita dan berdoa bersama dengan keluarga kita dan terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Yakinlah Bapak Ibu Saudara bahwa janji Tuhan itu ya dan amin dalam setiap kehidupan kita. Dan setiap janji-janji Tuhan itu akan selalu tergenapi di dalam hidup kita. Terkadang kita tidak setia kepada Tuhan, tapi Allah tetap setia kepada kita. Karena itu marilah kita boleh terus merespon setiap janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Karena dengan demikian kita boleh terus menikmati setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Itu firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam.